Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sahabat inspirasi, hafizakumullah, alhamdulillah kita masih berada di bulan yang penuh kemuliaan, bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi satu momen yang baik di kajian ini untuk mengokohkan kembali agar keluarga kita berada dalam keberkahan. Dan kajian kita seputar keluarga, dan untuk itu tentunya tema-tema yang akan kita bahas adalah tema-tema seputar keluarga, suami, istri, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Dan mari kita mulai pada episode kali ini. Kita akan membahas tentang khasaisul mar'ah, karakteristik wanita di dalam Quran. Jadi kadang hari ini problematika muncul di keluarga, wabil khusus keluarga yang baru berjalan, pernikahan yang seumur jagung, pernikahan yang belum lama, prosesnya masih harus saling mengenal. Maka Quran memberikan panduan tersendiri untuk mengenal siapa sih sesungguhnya wanita itu. Maka mari kita bahas ini khasaisul mar'ah fil Quran, karakteristik wanita di dalam Al-Quran. Yang pertama, wanita itu adalah tentunya berbeda laki-laki dan perempuan. Ya, pria dan wanita berbeda. Maka di dalam surah Al-Imran ayat 36 Allah mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Walaysa dzakaru kal unsa artinya adalah laki-laki itu berbeda dengan wanita. Jadi tentunya kita berinteraksi dengan wanita harus dibedakan dengan bagaimana cara kita berinteraksi dengan laki-laki. Gitu ya. Dan poin pertama, karakter seorang wanita adalah as-sakanu. Wanita itu tenang. Al-Quran menggambarkan wanita itu penuh dengan ketenangan. Jadi ada di dalam surah Al-A'raf ayat 189, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian. Ini sumber kehidupan ataupun manusia itu asal usulnya adalah min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, ayah kita Adam. Kemudian dari diri ayah kita, dari diri Adam, dari tulang rusuknya Allah ciptakan wanita. Wa ja'ala minha zawjaha. Allah jadikan dari diri Adam itu pasangannya, zawjaha, pasangannya. Liyaskuna ilaiha, agar laki-laki itu merasa tenang dengan pasangannya. Agar Adam tenang dengan Hawa, agar kita para suami tenang dengan wanita. Itu artinya ayat ini memberikan inspirasi bahwasanya wanita itu adalah menenangkan Adam, menenangkan wanita itu. Sehingga hari ini problematika muncul di keluarga kita ketika sosok seorang wanita, sosok seorang istri sudah tidak lagi menenangkan suaminya. Padahal secara al-aslu, secara asal wanita itu harus menenangkan. Begitu ya. Ini berasal dari kata-kata as-sakanu, berasal dari kata-kata sukun. Sakinah, tenang. Ya, bahkan kalau sukun itu berhenti tidak bergerak, saking tenangnya. Ya, gelombang-gelombang yang masih ada hentakannya ditenangkan oleh wanita, maka bergerak sama sekali, berhenti dan bergerak. Itulah sukun di situ. Sehingga seorang laki-laki sekokoh apapun, sekeras apapun laki-laki di luar rumah, begitu sampai di rumahnya dia menjadi seorang laki-laki yang tenang karena ditenangkan oleh istrinya. Begitu, sehingga nanti ayat yang berkenaan tentang pernikahan Ar-Rum 21 itu, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Pernikahan salah satu tujuannya adalah litaskunu ilaiha, agar para laki-laki, para suami ini tenang, nyaman bersama istrinya. Jadi karakter yang pertama wanita adalah tenang, menenangkan, dan memberikan kenyamanan. Kalau hari ini para wanita tidak memberikan ketenangan, tidak memberikan kenyamanan,
maka saatnya kembali kepada Quran yang memerintahkan wanita itu harus tenang, menenangkan, ngademin, menyamankan suami dan keluarganya di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita itu karakternya adalah, ini bagian dari khosais, karakteristik yang khusus dimiliki oleh wanita. Wanita itu alhamlu wal wad'u, punya tugas yang tidak bisa dilakukan oleh para laki-laki. Apa itu? Hamil dan melahirkan. Subhanallah, dengan kehamilan dan melahirkan ini generasi akan berganti. Ya, tanpa ada melahirkan, tanpa ada kehamilan, generasi selesai sudah. Maka hari ini tugas penting wanita adalah wanita harus bisa menjadi orang yang melahirkan generasinya. Tanpa tugas mulia itu generasi kita selesai. Itu maka Al-Quran menyebutkan yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salas. Ini kita generasi itu dilahirkan, subhanallah, prosesnya dialami oleh seorang ibu yang hamil, yang melahirkan dalam kondisi lemah, berat. Itu tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Yang mampu melakukan itu adalah seorang wanita. Kita dalam perut bunda itu fi dhulumatin salas, pada kegelapan yang tiga kegelapan. Kegelapan perut, kegelapan perut ibunda, kegelapan rahim, yang ketiga kita berada dalam kegelapan plasenta kita ketika berada di rahim ibunda. Itu jadi hari ini kalau para wanita sudah bergeser, tidak mau hamil, tidak mau melahirkan, berarti sudah keluar dari kodratnya. Lihatlah, di barat, di negeri-negeri barat, para wanita sudah tidak mau lagi hamil, tidak mau lagi melahirkan. Hamil dan melahirkan sudah dianggap satu kondisi yang tidak prestise lagi. Ya, kondisi yang tidak istimewa. Padahal ini tugas suci, istimewa seorang wanita itu kalau bisa melahirkan generasi. Bersiaplah para ibu, para wanita untuk kembali kepada kodratnya. Mari lahirkan generasi dalam dekapan kelembutan seorang ibu, seorang wanita. Yang ketiga adalah ad-dha'fu, wanita itu karakternya lemah. Maka memerlukan qawwam, memerlukan pemimpin, memerlukan pelindung. Pelindung itu adalah laki-laki. Wahai para laki-laki, wanita itu sangat lemah. Tugas kita yang utama ini adalah melindungi dan menjaga, ya, kelembutan. Di balik kelembutannya, di balik kelemahan seorang wanita ini punya tugas yang besar, maka tugas laki-laki adalah menjaganya. Dalam Al-Quran disebutkan awa mayyunasya fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Lihatlah, Al-Quran menggambarkan wanita itu yunasya fil hilyah. Wanita itu tumbuh kembang di dalam perhiasan, dalam keindahan. Nanti pada poin berikutnya, wanita itu menyukai keindahan, ya. Karena memang yunasya fil hilyah. Secara default, secara asas memang wanita itu tumbuh pada hilyah, pada keindahan. Akan tetapi wa huwa fil khisami ghairu mubin. Wanita itu fil khisami ghairu mubin, lemah. Ketika dia berdiskusi, berdebat, gitu ya, dia adu argumen, maka memang ghairu mubin. Kadang-kadang tidak kuat. Di sini ulama mengatakan wanita itu lemah. Dari segi hujah mereka lemah. Dari segi fisik juga lemah. Ada di dalam Al-Quran, dalam kisah Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh orang-orang kafir. Kemudian Nabi Musa pergi ke kampung Madian itu. Kemudian Nabi Musa mendapati dua orang putri dari Syuaib. Dua orang putri ini karena kedua wanita ini lemah dan bertugas ingin mengambilkan air karena seorang ayah mereka berdua ini telah tua. Kedua wanita ini terpaksa mengambil air, tapi terhalang oleh rombongan orang-orang laki-laki yang kuat-kuat itu. Maka lihat, wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Ya, Nabi Musa mendapati dua orang wanita yang terhalang. Kenapa terhalang? Karena memang berdesak-desakan laki-laki yang kokoh-kokoh, yang kuat-kuat itu, kedua wanita ini terpinggirkan. Maka ditolong oleh Nabi Musa. Jadi wanita yang harus kita lindungi itu ternyata makhluk yang lembut,
makhluk yang lemah, baik secara hujah, secara fisik juga lemah. Yang keempat, karakter wanita itu al-haya, haya, penuh rasa malu. Jadi kalau hari ini wanita sudah mulai hilang rasa malu, mari kita kembalikan kepada asal karakter Quran. Quran menggambarkan wanita itu penuh rasa malu. Lihatlah, ya, ketika pulang dua orang putri Syuaib ini, kemudian dialog dengan kedua orang tuanya mengatakan, hendaklah ya salah seorang di antara kalian memanggil pemuda itu, Musa itu. Maka datanglah salah seorang putri Syuaib itu, waja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Datanglah salah seorang wanita itu, tamshi ala istihya, datang berjalan dengan kondisi malu-malu. Lihatlah, wanita itu jalannya malu-malu. Karena memang defaultnya secara asal malu-malu. Hari ini problematika muncul di masyarakat kita karena wanita sudah hilang rasa malu. Mereka tidak malu lagi berinteraksi dengan mengumbar aurat. Mereka tidak malu lagi berinteraksi dengan lawan jenisnya pada hal-hal yang tidak selayaknya. Begitu, dan mendidik anak perempuan hendaklah kembalikan kepada karakter utama dalam Quran. Wanita itu penuh dengan rasa malu. Malu ini sifat keimanan. Dalam Al-Quran disebutkan al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Gitu ya. Tapi memang dalam kondisi tertentu, dalam kondisi al-haq, wanita tidak boleh muncul rasa malu. Dan ini juga dilakukan oleh wanita-wanita Ansar itu. Ya, fahumun nisaul ansar lam yamna'hunnal haya an yatafaqqahna fid din. Lihatlah, wanita-wanita Ansar itu, mereka kalau dalam urusan agama, tafakuh fid din, belajar masalah agama, mereka walaupun punya rasa malu, ditahan rasa malu itu, yang munculkan adalah mereka berani menanyakan dalam masalah agama. Itu artinya malu ada tempatnya dalam urusan agama. Ini para wanita, ya itu nisa belajar dari wanita Ansar, mereka tidak malu-malu bertanya dalam urusan agama, gitu ya. Yang kelima adalah nisyan. Ini nisyan ini lupa. Wanita memang karakternya pelupa. Wahai para laki-laki, jika ada hal yang memicu pertengkaran dalam rumah tangga kita karena lupanya seorang wanita, fahamilah, maklumilah, karena memang demikianlah Allah ciptakan. Ya, wanita itu ada unsur dia nisyan, dia lupa, sehingga disebutkan nanti di dalam Al-Quran, wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'ataini mimman taradawna minasyuhada. Ya, jadikanlah saksi itu dua orang laki-laki. Kalau satu orang laki-laki ditambah dengan dua orang perempuan, kenapa? Antadilla ihdahuma fatudzakkir ihdahuma al-ukhra. Kalau yang ini lupa, maka bisa diingatkan oleh temannya. Jadi disebutkan antadilla ihdahuma, sebagaimana penafsiran para ahli tafsir, yang antadilla ihdahuma, jika salah seorang lupa itu wanita itu. Jika wanita ini lupa, maka diingatkan oleh wanita yang lain. Jadi memang begitulah. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Sehingga kalau hari ini para suami, para laki-laki menuntut sempurna dari wanita, wanita harus kuat, harus kokoh, tidak boleh lupa. Kita lupa bahwasanya sungguhnya karakter wanita dia memiliki sifat lupa. Maka maklumilah para suami, maklumilah wahai para laki-laki, dan maafkanlah, gitu ya. Yang berikutnya adalah al-ghirah. Al-ghirah itu wanita punya rasa cemburu, dan wajar kalau hari ini dalam rumah tangga kita ada rasa cemburu, karena memang wanita memiliki rasa cemburu itu. Akan tetapi rasa cemburu itu ada dua, ada yang mahmudah itu yang terpuji, itu cemburu pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua adalah mazmumah, cemburu pada hal-hal yang tercela. Ini ada beberapa hal, contohnya seumpama wanita ini sangat pencemburu sehingga suaminya mau bekerja tidak boleh, suaminya mau beribadah ke masjid tidak boleh karena dominan rasa cemburu. Ketahuilah wahai para wanita, ini cemburu yang tidak terpuji. Cemburumu itu hendaklah digunakan pada hal-hal yang berhubungan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu, dan mari
kita kenali, wanita itu harus, dalam Al-Quran harus menenangkan, lembut. Wanita punya tugas untuk hamil dan menyusui. Wanita itu lemah sehingga kita harus memakluminya. Wanita itu penuh dengan rasa malu. Maka hari ini kalau wanita hilang rasa malu, ini juga problem yang besar. Maka munculkan kembali rasa malu, wahai para wanita. Wanita punya punya sifat nisyan, lupa, maklumi, maafkan wahai para suami. Yang keenam, al-ghirah, wanita punya rasa cemburu. Gunakan rasa cemburu, wahai wanita, pada hal-hal yang itu bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang wanita, mari kita kenali, mari kita kokohkan, mari kita maklumi kekurangannya, mari kita dukung karakter-karakter yang ada, karakter wanita dalam Al-Quran. Itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini didukung oleh Tawaf Jawa Barat. Kreasi berbagi tiada henti. Mari kita dukung pembangunan Gedung Kutaf Al-Fatih Bandung Cikadut.